Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya di sepanjang hari berjalan ini. Melalui program Bible and Coffee ini sudah dikasih dalam Tuhan, kita terus diperlengkapi, kita terus dipersiapkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang dibaharui. Karena Alkitab jelas katakan, firman itu membersihkan kehidupan kita. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya kan? Kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, yang datang kepada Tuhan, yang rindu dipulihkan setiap hari. Karena itu sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita mulai hari bersama dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya yang pertama, Tuhan memberikan janjinya buat setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menerangi langkah kita, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, kita tidak jatuh terantuk oleh batu, karena firman Tuhan yang menerangi setiap jalan-jalan kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan itu membersihkan kehidupan kita, sehingga semakin hari kita semakin diperbaharui, karakter-karakter kita semakin dibersihkan, ya kan? Dan pada akhirnya hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan menopang kami, memelihara kehidupan kami sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Dan kami bersyukur karena kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Kami bertemu dengan Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu biarlah setiap hari kami dibaharui, ya Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti akan setiap kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kelima, ada satu perkataan Yesus yang mengubahkan satu pribadi. Wow, ini dahsyat saudara. Perkataan Yesus kepada Zakheus. Iya, siapa Zakheus? Nah, kita lihat ya saudara ya. Zakheus adalah pemungut cukai. Nah, ketika Yesus, Lukas 19 ayat 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Perkataan Yesus ini sangat-sangat mengejutkan Zakheus. Kenapa? Karena tadinya Zakheus hanya pengen melihat seperti apa Yesus ini. Iya kan, dia pernah dengar Yesus menyembuhkan orang, Yesus membuat mujizat gitu kan. Akhirnya Zakheus penasaran gitu saudara. Nah, tiba-tiba ketika ketemu dengan Yesus, di luar apa yang menjadi ekspektasi Zakheus, ternyata Yesus menegur Zakheus. "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saya percaya hatinya itu penuh dengan kegembiraan. Kenapa? Karena orang yang selama ini dielu-elukan, yang dia dengar, pribadi ini tiba-tiba ngomong sama dia, saudara, ngomong sama dia untuk tinggal menumpang di rumahnya dia. Bayangin, iya kan? Zakheus mungkin tadinya bermaksud cuma melihat aja gitu kan. Kini mendapatkan perhatian lebih dari Yesus. Dan Yesus bilang mau datang ke rumahnya. Amazing saudaraku. Lalu dia turun, gak pakai lama, dia nyambut Yesus dengan penuh sukacita. Zakheus mendapatkan sukacita dari Tuhan melalui perjumpaan dengan Yesus. Saudara, perjumpaan kita dengan Yesus selalu akan membawa kita ke dalam perubahan. Saya ulangi sekali lagi. Perjumpaan seseorang dengan Yesus selalu mengalami perubahan. Selalu mengalami perubahan. Ada orang sakit 38 tahun sudah dikasih dalam Tuhan. Sakit. Di pinggir kolam Bethesda. Ketemu dengan Yesus. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Disembuhkan. Bartimeus, seorang pengemis buta, berjumpa dengan Yesus. Mengalami pemulihan. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti bahwa orang yang berjumpa dengan Yesus pasti akan mengalami pemulihan. Pasti, nggak bisa nggak. Makanya kita mesti sadar, kalau kita ngaku kita adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, kalau kita belum berubah, dipertanyakan saudaraku. Karena Yesus datang membawa perubahan dalam kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus tahu betul ketika dia bertemu dengan Yesus di tengah jalan, dia mengalami perubahan yang radikal, saudara dikasih dalam Tuhan. Namanya diubah, Saulus menjadi Paulus. Dari dulu yang mengkhianati Tuhan, dulu yang membunuh orang-orang yang mengikut Yesus, sekarang justru menjadi pembawa-pembawa berita damai, berita kabar baik, kabar keselamatan. Paulus diubahkan, Saulus diubahkan menjadi Paulus. Berarti
Orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia harusnya mengalami perubahan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya kan saudara? Jadi hari ini kita mesti sadar. Ayo kita cek diri kita yuk masing-masing. Kita udah berapa lama ikut Yesus? Kira-kira udah ada perubahan belum dalam hidup kita? Kalau belum ada perubahan dalam kehidupan kita, dipertanyakan. Jangan-jangan kitanya masih mengeraskan hati. Kita masih mengeraskan hati sudah dikasih dalam Tuhan. Zakheus diubahkan Tuhan. Ia nggak mau lagi memelas orang lain. Bahkan ia bilang, aku mau memberikan setengah dari milikku kepada orang miskin. Bahkan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang-orang yang pernah aku peras. Orang yang sudah ngalamin Yesus. Wow, dia berubah. Dia berubah. Haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan. Yuk sama-sama kita cek yuk. Kalau kita udah ikut Yesus berapa tahun? Selama ini sudahkah kita mengalami perubahan? Atau kita justru makin hancur? Atau kita justru makin memiliki hati yang penuh dengan luka, kecewa? Biar bagaimanapun ikut Yesus harus ada sangkal diri. Pikul salib sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi Yesus untuk yang merubah itu karya Roh Kudus. Dia yang akan merubah kita. Dia akan memperbaiki kelakuan-kelakuan kita. Alkitab katakan, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain, hati yang baru. Hati yang mengasihi aku sebagai Tuhan. Karena satu yang mengubah, perjumpaan dengan Yesus. Yuk sama-sama kita cek diri kita. Jangan sampai kita udah jadi Kristen lama, tapi nggak ada perubahan dalam mulut kita. Kita masih suka nipu, kita masih suka bohong, kita masih suka tipu-tipu orang, kita masih suka ambil keuntungan orang lain dari orang lain. Sudah dikasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan Yesus yang justru mempermalukan Tuhan Yesus. Ayo sama-sama berubah. Sama-sama minta Tuhan ubahkan hidup kita. Karena seharusnya kalau Yesus hadir dalam hidup kita, Yesus membawa perubahan. Kalau sampai kita belum mengalami perubahan, jadi yang salah bukan Yesus, karena kita yang mengeraskan hati. Karena ya Alkitab jelas katakan, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintunya, aku akan masuk bersama-sama dengan mereka. Jangan-jangan mungkin kita masih, sebagian besar kita masih menutup pintu kita. Masih menutup pintu hati kita agar Tuhan tidak masuk dalam hidup kita dan memulihkan hidup kita. Alkitab jelas katakan, jangan keraskan hatimu. Hari ini Tuhan mau merubahkan hidup kita. Tuhan dengan mudah bisa sekali mengubah hidup saudara dan saya. Sekarang jadi pertanyaan, maukah kita diubahkan oleh Tuhan? Maukah kita membuka hati kita? Maukah kita melepaskan pengampunan? Maukah kita melepaskan kekecewaan, luka hati kita? Dan biar Tuhan menjamah hati kita, mengubahkan hati kita. Seperti Zakheus diubahkan. Seperti Paulus diubahkan. Seperti Bartimeus disembuhkan dan diubahkan. Kita rindu diubahkan dan dipulihkan. Karena pemulihan, pengubahan terjadi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Yesus. Mari saudara dikasih dalam Tuhan. Saya ajak setiap kita untuk tundukkan kepala kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami menyadari bahwa seharusnya ketika kami menerima Yesus ada perubahan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini kami mengeraskan hati kami. Mungkin selama ini kami ngaku kami sudah terima Yesus, tapi kami ternyata masih jauh dari Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami ngaku sudah terima Yesus, tapi belum ada perubahan dalam hidup kami. Sehingga akhirnya kami banyak jadi batu sandungan buat orang lain. Hari ini kami mengerti, seharusnya orang yang berjumpa dengan Yesus mengalami perubahan hidup yang drastis. Karena kami mengerti Yesus kami adalah Allah yang mengubahkan setiap kutuk menjadi berkat. Sehingga akhirnya kami menyadari perubahan demi perubahan harus kami alami. Hamba berdoa buat umat Tuhan, dimanapun mereka berada, saudara dikasih dalam Tuhan. Datang sama Tuhan. Karena Yesus mau mengubahkan setiap kita. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin.